Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Vita Purwanintias, NIM 12209193033 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5C UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial terpadu dengan dosen pengampu Dita Hendriani, Magister Agama. Pembahasan kali ini dengan tema sejarah, materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dan peninggalannya untuk kelas 7 tingkat sanawiyah atau SMP. Sumber buku BSE Ilmu Pengetahuan Sosial Revisi 2016 untuk kelas 7. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. 2. Siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Ketiga, siswa dapat menjelaskan peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan atau Kesultanan. Kerajaan Islam dikenal dengan sebutan Kesultanan. Yang dipimpin oleh seorang raja disebut dengan Sultan. Kesultanan diperkirakan lahir di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Kesultanan tersebut tersebar di berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Maluku, dan Sulawesi. Kesultanan Islam yang berkembang dipengaruhi adanya jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, dan negara lainnya. Munculnya Kesultanan Islam pertanda awal terjadinya perubahan sistem pemerintahan dan budaya di Indonesia. Berikut kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan Samudra Pasai merupakan kesultanan Islam pertama di Indonesia. Berdiri antara tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perlak di daerah Loksimawe. Pendiri serta raja pertama yaitu Sultan Malika Saleh atau Meurah Silo. Sumber sejarah seperti batu nisan Sultan Malika Saleh, catatan Marco Polo, dan catatan Ibnu Battuta. Kesultanan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaan pada masa Mahmud Malik Az-Zahir. Aktivitas perdagangan berkembang pesat hingga internasional. Kesultanan ini runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugis. Sejak itu, Samudra Pasai dikuasai oleh Kesultanan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah sekitar tahun 1524 Masehi. Peninggalannya adalah makam yang batu nisannya tertua yang pernah ada di Indonesia. Kedua, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Muhayyad. Terletak di Aceh Rayau atau sekarang Aceh Besar. Puncak kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1636 Masehi dengan wilayah kekuasaan dari Delhi sampai ke Semenanjung Malaya. Sepeninggal Sultan Iskandar Sani, Kesultanan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kemunduran kerajaan Aceh adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Peninggalan
Sultanan Aceh, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Kunangan, Benteng Indrapatra, dan Makam Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kesultanan pertama di Pulau Jawa. Berdiri sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Terletak di daerah Bintaro dekat muara Sungai Demak. Raden Patah memerintah tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Kemudian digantikan oleh Adipati Unus yang memerintah pada tahun 1518 sampai 1521 Masehi, yang mendapatkan julukan Pangeran Saberang Lor. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Trenggono sekitar tahun 1521 Masehi sampai 1546 Masehi. Setelah Sultan Trenggono wafat, terjadilah perang saudara merebutkan tahta dan digantikan oleh Sultan Prawoto. Keruntuhan terjadi akibat konflik perebutan tahta dan kurangnya simpati dari rakyat. Peninggalan Kesultanan Demak yaitu Masjid Agung Demak, Pintu Bledek, Sokoguru, dan sebagainya. Kesultanan Banten. Sebelum menjadi kesultanan, Banten sudah berkembang menjadi kota pelabuhan di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Tahun 1526 Masehi, Fathahillah berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682 Masehi. Perekonomian Banten semakin berkembang. Sultan Ageng bersikap tegas terhadap VOC Belanda, tidak mau bekerja sama. Kesultanan Banten mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng dan putranya yaitu Sultan Haji. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng. Selanjutnya, Kesultanan Makassar atau Goa Gorontalo. Kesultanan Makassar terletak di Sulawesi Selatan. Berawal dari kerajaan Goa Gorontalo bergabung di bawah pimpinan Raja Goa. Raja Talo menjadi Mangkubumi. Setelah masuk Islam, berubah menjadi Kesultanan Makassar dan berkembang menjadi pusat perdagangan Indonesia di bagian timur. Karena letaknya yang strategis, masa kejayaan oleh Raja Hasanuddin pada tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Tahun 1660 Masehi terjadi Perang Makassar dan mengalami kekalahan, serta terpaksa menandatangani Perjanjian Bongaya. Isi perjanjian antara lain monopoli perdagangan. Makassar melepaskan wilayah kekuasaan Harupalaka sebagai Raja Bone, mendirikan benteng Rotterdam. Kesultanan Mataram Islam. Pendiri Kesultanan Mataram adalah Sutawijaya tahun 1575 Masehi dan menjadi raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayyidin Panatagama dan kemudian digantikan oleh putranya Mas Jolan. Setelah itu digantikan oleh Mas Rangsang atau dikenal dengan Sultan Agung Anyokrokusumo.
dan mencapai puncak kejayaan yang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya. Bidang ekonomi, Mataram menjadi wilayah agraris, budaya yang berkembang bercampur dengan budaya Hindu dan Jawa. Setelah Sultan Agung wafat, digantikan oleh Amangkurat I dan mengalami kemunduran pada masa itu. Belanda berhasil memecah belah Mataram pada tahun 1775 Masehi. Terdapat perjanjian Giyanti yang membagi dua wilayah, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Kesultanan Ternate dan Tidore. Islam masuk ke Maluku erat berkaitan dengan kegiatan perdagangan, dan muncul 4 kesultanan, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bajan. Maluku terkenal penghasil rempah-rempah. Ternate terkenal paling kaya dan maju, yang menyebabkan persekutuan dagang antara Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima di daerah Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Uli Siwa terdiri atas Tidore, Jailola, Makyan, Sausiu, dan pulau-pulau antara Halmahera sampai barat Papua. Raja yang terkenal antara lain Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayanullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Khairun Jamil, Sultan Ba'abullah, dan masa kejayaan pada Sultan Ba'abullah. Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16 di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Dipa, Nagara Daha, dan Banjar. Kerajaan Banjar dengan Raja Raden Samudra. Raden Samudra bergelar Sultan Suryansyah dan memerintah pada tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Mengalami kejayaan pada awal abad ke-17. Kesultanan Banjar mengalami kemunduran setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wadu tahun 1857 Masehi yang disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian sultan-sultan di Banjar. Peninggalan sejarah masa Islam. 1. Masjid sebagai tempat ibadah orang Islam. 2. Keraton sebagai tempat kediaman raja atau istana raja. Ketiga, makam sebagai tempat peristirahatan terakhir. Keempat, kaligrafi, yaitu tulisan Arab yang disusun indah. 5. Karya sastra berupa batik, ayat suluk, dan syair. Keenam, seni tari seperti tari Saman dari Aceh. Ketujuh, debus kesenian bela diri. Dan kedelapan, sekatan dan grebek sebagai upacara adat. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.